Ya, menarik ya jika ada komposisi, Puan Maharani dan Anies Baswedan. Artinya Puan di, capres lalu Anies di cawapres. Cuma memang, persoalannya adalah ketika kita bicara soal elektabilitas, karena kita tahu bahwa Anies elektabilitasnya lebih tinggi daripada Puan, ini menjadi penting. Jadi poin plusnya dari, Mbak Puan adalah, dia pemilik, partai pemenang pemilu, artinya 20% suara, anggota DPR RI itu sudah dikantongi. Artinya PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri, tanpa berkoalisi atau tanpa didukung oleh partai yang lain. Itu nilai plus dari PDIP. Artinya lebih leluasa dalam konteks untuk berkoalisi. Nah, minusnya Anies memang tidak punya partai. Puan Maharani dinilai sedang atur strategi menjelang Pilpres 2024. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga Ketua DPR RI Puan Maharani tengah mengatur strategi untuk menarik simpati masyarakat pada Pilpres 2024. Ia mengatakan Puan perlu mengatur strategi karena kontestasi Pilpres ibarat lari maraton yang membutuhkan strategi untuk menghemat energi. Ujang menanggapi soal langkah Puan yang tak semasif calon lainnya dalam menyapa masyarakat. Dia menilai cucu dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tersebut tengah menghemat energi agar bisa sampai garis finish. Pilpres ibarat lari maraton. Diawali dengan atur start dengan baik, lalu lari kencang, dan perlu jalan santai sedikit agar tak kehabisan nafas, lalu lari lagi agar sampai garis finish, katanya kepada Tempo, Rabu sore, tanggal 25 Mei tahun 2022. Ujang mengatakan bisa saja Puan telah turun secara masif ke masyarakat dan kini perlu beristirahat, santai, serta mengatur nafas dan strategi agar bisa lari kencang menyapa rakyat. Karena jika kencang terus, gas terus, bisa kehabisan tenaga dan ketika akan finish sudah kecapean dan bisa kalah, katanya. Selain itu, Ujang menduga PDI Perjuangan sengaja menyimpan Puan untuk membuat gebrakan pada kontestasi politik yang akan digelar Februari tahun 2024 sembari memantau dinamika politik yang berkembang. Mungkin saja, disimpan dulu, istirahat dulu, santai dulu, sambil melihat dinamika politik yang berkembang. Disimpan untuk muncul lagi, diam, atur strategi dulu untuk bergerak lagi nanti. Perlu atur nafas karena pertandingan masih panjang jalannya, ujarnya. Meskipun demikian, Ujang menilai Puan perlu mengubah gaya komunikasi politiknya agar lebih alamiah. Menurut dia, selama ini Puan terlihat canggung di muka publik. Jangan kaku, perlu relaks ketika bertemu dan menyapa rakyat. Perlu gaya baru yang lebih santai agar bisa diterima rakyat, dan juga agar tak diolok-olok oleh netizen, ucapnya. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan menggelar rapat kerja nasional Rakernas kedua pada 10-13 Juni tahun 2022. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan Rakernas akan membahas strategi partai ke depannya. Dalam Rakernas itulah kita akan bahas keseluruhan aspek-aspek strategis bagi masa depan dan negara, ujarnya. Hasto menyebutkan PDIP tidak terburu-buru menentukan sikap untuk pemilu 2024 dan masih fokus bekerja di tengah tantangan dunia seperti penanganan pandemi COVID dan perang Rusia-Ukraina. Prioritas bagi PDI Perjuangan sekarang adalah bekerja untuk rakyat, turun ke bawah, memberikan energi terbaik di tengah tantangan global yang tidak mudah, ucap Hasto.